Tetapi kita kembali kepada nilai-nilai dasar yang kita percayai atau kita yakini. Jadi back to basic, kembali ke nilai-nilai dasar. Dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang penting karena pada abad ini, 20 tahun ke tahun, itu adalah rencana keselamatan yang besar bagi umat manusia melalui Mesias Yeshua. Jadi ini adalah satu blueprint, rencana cetak biru. Sebelum dilakukan, sebelum Mesias datang, 7 hari raya ini, blueprint ini sudah diberikan di dalam Torah, yaitu pengajaran Tuhan yang diberikan melalui Mose atau Musa. Nah, saudara, 7 hari raya ini juga sesungguhnya diberikan untuk menyatakan Mesias Yeshua, tetapi juga dirayakan oleh umat pilihan, yaitu Israel. Tetapi karena kita juga sudah diokulasi kepada pohon zaitun sejati Israel, maka 7 hari raya ini pun juga merupakan hari raya kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak merayakan 7 hari raya ini, maka saudara dan saya berhutang kepada firman Tuhan. Adalah hari raya Sukkot. Ini dirayakan pertama kali oleh bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Secara eskatologis, Sukkot menyatakan kerajaan 1000 tahun. Pemerintahan di bumi, pemerintahan di bawah pemerintahan Raja Damai Yeshua. Torah, firman Tuhan, Torah adalah 5 buku yang pertama dalam kitab suci kita, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelima buku ini ditulis oleh Mose sehingga disebut juga sebagai Torah Mose atau Torah Musa. Dan maksudnya dengan kita mengkaji ini, kita akan mendapatkan satu pencerahan supaya kita bisa menghargai seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Namun sebelum kita membahas ini lebih lanjut, pasal 5 ayat 17 dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Torah, aku datang untuk menggenapinya. Nah, perkataan menggenapi ini di dalam bahasa Yunani, ya, karena itu dalam bahasa Yunani, tanggalnya pasti 14 Nisan. Tapi kemudian kita lihat di dalam kitab suci tidak ada satu tanggal untuk menyatakan dia lahir. Nah, mengapa demikian? Mengapa kitab suci kita tidak menyatakan secara eksplisit kelahiran Yeshua HaMashiach? Ini disebabkan karena bagi orang Ibrani, dalam pikiran orang Ibrani, saudara, hari kematian lebih penting daripada hari kelahiran. Nah, banyak orang tidak mengetahui hal ini, tetapi masyarakat yang menerima Mesias Yeshua lahir di tengahnya, masyarakat Ibrani mempunyai anggapan bahwa hari kematian lebih penting dari hari kelahiran. Karena masih ada satu pertanyaan yang ada di benak kita, mengapa umat Kristen sedunia mengenal kelahiran Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Dari mana ini munculnya? Saya juga merayakan 25 Desember sejak saya kecil. Tetapi kemudian kita mulai melihat, saya mulai belajar, dan ternyata saya mulai membaca banyak buku. Dan ternyata tanggal 25 Desember itu memang bukan dari kitab suci. Tuhan itu dapat memerdekakan kita karena kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Tuhan itu dapat memerdekakan kita karena kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya, yaitu hari raya Sukkot. Dan hari raya Sukkot itu jatuh antara bulan September dan Oktober. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa tahu bahwa Yeshua lahir pada hari raya Sukkot. Beritakan oleh Yeshua apa itu? Di dalam bacaan kita adalah kabar baiknya hari ini. Genaplah nubuat ini sewaktu kamu mendengarnya. Karena itu kitab nabi-nabi tidak bisa lepas dari Torah. Dalam Imamat pasal 6 ayat 4 dan 5, Asyam itu harus mati. Asyam itu adalah binatang yang harus disembelih mati. Jadi kalau begitu, kalau dia dikatakan bahwa dia menjadi korban penebus salah, itu artinya dia
yaitu hamba Tuhan itu yang ditulis dalam Yesaya pasal 53 harus mati. Ya, itu artinya apa, saudara? Dia mati. Tetapi kemudian kita membaca lagi di kelanjutannya, ia akan melihat keturunannya antara Torah dan Injil. Tidak perlu ada penghapusan Torah agar Injil dapat ditegakkan. Sesungguhnya Torah dan Injil tidak saling mengungguli, tetapi saling menyetujui. Ya, Torah dan Injil adalah firman yang sama, tetapi dipandang dari dua sisi yang berbeda. Jika ia dilihat sebagai perintah, itu adalah bagian dari Torah. Jika dilihat sebagai janji, itu adalah bagian dari Injil. Dengan demikian, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Jika dipandang sebagai perintah, adalah bagian dari Torah. Jika dianggap sebagai janji, adalah esensi Injil. Oleh karena itu, kerendahan hati, kemurnian, kekudusan, dan semua hal yang diperintahkan oleh Torah, bila dipandang dari sudut Injil, adalah janji yang besar dan berharga. Saudara, perhatikan, ini John Wesley mengatakan demikian. 300 tahun terpisah dari kita. Dan saya percaya bahwa ini perlu disampaikan lagi kepada semua orang, umat Kristen.